nampak batu di sini, karena ini batunya yang dibikin ini bukan dapat beli. Sama santri masih ada santrinya juga. Jadi bikin sendiri, mukul sendiri sampai pecah, sampai keliling balong sekarang ada batunya itu. Jadi kalau ingat ke situ, saya tadi diceritakan sama Bapak Haji Qasim Ansori, saya sedih gitu nangis. Iya, dadanya kakak ini tukang mukul batu gitu ya. Sekarang masih ada bodongnya saksinya, masih ada 2-5 kiloan. Karena batu di sini bukan main banyak. Sekarang pun kalau digali ini batu melulu. Jadi Abah ingat ke situ sambil nunggu waktu, mudah-mudahan kita ada manfaatnya. Dan saya berjuang waktu itu yang kiai namanya Kiai Baihaqi. Sekarang dia lagi sakit-sakitan di Bukit Kemuning mimpin pesantren di Muara Aman namanya. Itu saya telepon, katanya lagi sakit, nggak bisa turun lagi katanya. Masya Allah, masih begini. Sekarang nggak mau ingat saya habis duduk ini mau berdiri, apalagi di kamar lagi sholat Pak Firman. Sekarang nggak lancar kayak dulu. Saya dulu seneng lah kalau sholat sunnah sendirian. Untuk minta ke Allah, dikembalikan ke Allah. Nyatanya udah menjelma ini menjadi pesantren. Cuman kata anak-anak Abah dan adik-adiknya sekarang, sama Pak tadi, apa tuh, orang Depak dari di Lampung Selatan, dia mendukung gitu. Jadi pesantren ini Salafiyah modern namanya, gitu. Gitu aja ya Qosilia namanya. Jadi pesantren ini Salafiyah modern. Maksud beliau itu jangan ditinggalkan di kiri torekat Qadriyah Manak Abandinya, jangan. Karena itu sudah bisa menjelmakan kita. Ya, terutama Abah yang tiada hingga syukurnya lah. Haji Acang masih kecil, sekarang udah tua kayak begini, Haji Mahdi ini. Karena Abah ini sama umurnya dengan kakaknya, itu kakaknya lagi Haji Yunus, saya adiknya, namanya Haji Suryata namanya. Abah berjuangnya dulu waktu pesantren dengan beliau itulah, tapi tidak panjang umurnya. Nah, dengan demikian tadi mereka itu punya rencana, Abah punya anak, mari kita dukung. Dan Bapak Qasim Ansori ini Bapak Kepala Dinas Perhubungan di mobilnya. Jadi mobilnya yang mewek sama angkot itu. Dulunya PTR, ngegebuk batu sama apa. Memang santri dia itu insinyur dulu, banyak begini. Ngebuangin eceng gondok sama apa kalau itu? Ngebuangin eceng gondok sama apu-apu. Iya, buang eceng gondok sama apu-apu. Jadi kita untuk mengisi kekosongan itu mengenang masa dulu lah. Abang nggak usah diomongin keluar air mata Pak itu. Padahal Abah paling galak, tapi kami ingat perjuangan mah nyerah Abah dengan Allah. Nah makanya jangan lupa mendoakan Abah supaya diberi rezeki yang banyak dari Allah untuk Allah. Nah gitu. Itu contoh soal yang paling ringan tadi. Mesin gula 10 kilo dimasuk dari hari apa? Barang datang itu urusan pedagang. Yang dagang mengasih sama beliau itu. Jadi walaupun nama Abah kata Abah kalau mau kaya kamu ke Balong, kalau mau masyarakat jangan ke Balong. Oh dia datang jam 11, takut masyarakat mah. Jadi semua kepengen kalau kaya mah. Nah ini itu. Ya kalau kaya mah semua juga kepengen. Jadi Abah harapkan yang ada sekarang ini Islam kata Haji Qasim Ansori tadi boleh kaya Islam katanya. Kata Abah harus kaya kan begitu mah. Iya. Mari ini Balong kita, Abah mah tahu berapa tahun lagi bahwa Abah udah umur 72 sekarang. Jadi kalau sholat itu kepengennya duduk, cuma Abah paksa harus berdiri ke Abah. Sarungnya ada 2 ada 3 karena banyak kena air kencing berdiri mah. Kencingnya nggak tahan lagi, gitu. Jadi ada yang buat salat khusus, gitu. Nah jadi mau Bapak doakan Abah lah. Doakan Abah lah, doakan Abah. Nah, yang mudah-mudah ingat. Jadi
Bahasa Sundanya kaduhung. Kaduhung tidak dulu. Yang banyak sholat Kadirman. Ya gitu. Nah ini Pak Haji Sudirman. Salah satunya pengurus Balong. Sekarang udah pensiun. Dosen di IAIN. Udah pensiun pulang ke Bandung kan. Kayak orang Cibadak pulang ke Cibadak. Dia pulang ke Bandung. Abang ditinggalin sendirian dia di sini. Padahal beliau itu yang kasarnya menjadikan jelema Balong. Dia jadi pegawai IAIN tapi di Kalimantan. Jadi gajinya di sana, sekarang di sana kabur, Pak, banyak nyamuk di sana. Kabur ke Balong, ke Lampung. Jadi IAIN lagi di sini, di IAIN Lampung. Jadi anak abah kuliah begitu ke IAIN. Bapak kamu katanya kiai, apa kerjanya? Nggak tahu saya cuma la ilaha illallah. Kata anak abah itu. Dia ikut ke sini, mancing. Udah separuh ya kocengnya, separuh bersih. Dapat lele dumbo. Itu belum ada. Sungguh belum ada. Belum waktunya ada lele itu. Tapi dia dapat satu di tangan itu lele itu. Jadi kami pada ngalamin semua. Dari mana ini ikan? Memang benar peribahasa ada air ada ikan, tapi belum waktunya belum ada yang ternak lele di sini, belum waktu itu. Nah terus dia belajar dapat 2 minggu atau 3 minggu, SK-nya dikirim gajinya ke Bandar Lampung. Nah baru tahu dia bahwa ini kiai. Nah ini orang dapat 2-3 minggu SK-nya dikirim dari Kalimantan ke Bandar Lampung. Kata dia, baru ini kiai. Katanya, baru tahu saya kayak gini nih kiai. Gitu. Dia orang Bandung. Makanya asal dia kesini, kepung-kepung sama anak-anak. Mas Amer, sama siapa. Karena seperti itulah bentuknya. Jadi, bapak-bapak tidak usah apa yang dikatakan oleh bapak aneh di Balong ini, itu apa ceritakan contoh-contohnya. Kalau ini bekas PPL jadi Dishub di Wadimar. Dinas Perhubungan, asal mobil angkot numpuk, wek dia itu. Padahal tahu tetanggaannya. Takut sama dinasnya, gitu. Kalau Pak Dirman, Haji Sudirman sekarang sudah pulang dari Balong ke apa namanya Pak Dirman? Cimahi, ya di belakang BNI di sananya di Cimahi. Nah, karena Abah kasih gambar Bapak, tapi waktunya panjang tidak pendek. Santri Balong yang sukses itu 3 persoalan yang mesti dialami. Berapa? 3 santri Balong yang sukses. Yang pertama punya rumah. Jadi kalau belum punya rumah, belum santri Balong yang sukses belum. Yang kedua berangkat haji. Santri Balong yang sukses itu. Jadi ada Abah Jainal Asmari ini baru mau berangkat haji. Itu sudah mulai kelas 2 kalau sekolah. Kayak gitu. Baru kelas 2 ada Jainal ini. Yang ketiga menyekolahkan anaknya sampai sarjana pendek santri Balong mah. Itu mintanya dengan Allah itu cuma 3 itu aja dulu. Karena yang lain-lain mah itu ada di perjalanan, itu pun segitu kewalahan. Lalu baru 3 tahun nggak nyampe itu pun. Punya rumah, berangkat haji, menyekolahkan anak sampai sarjana. Itu tuntutan santri Balong untuk nggak jauh-jauh untuk membina santrinya ini yang ada sampai di situ. Alhamdulillah kalau tokoh-tokohnya ini sudah nyampe semua. Tahun kemarin ini yang terakhir Bapak Haji Sudirman. Sekarang masih banyak tukang sate, segala apa santri Balong. Jual ayamnya cuma 1, mau berangkat haji, rumahnya 3, begitu. Kenapa tuh? Jangan niat ke Balong mau belajar, tapi sepotong-sepotong ewek jangan. Harus patuh, itu manjuk. Tuh, punya rental 10 sedikit. Asal patuh. Itu bagaimana mau kawinnya lah, orang ke Balong. Sekali 13 tahun nggak datang-datang. Mati aja di jalan udah bagus. Iya, ke Balong sekali 13 tahun baru datang ke Balong.
Aku nggak mati aja di jalan udah bagus. Kenapa? Ini apa menurunkan pendidikan gitu. Kenapa? Nggak ada santri balong yang sampai 10 tahun patuh, yang susah nggak ada. Yang tukang nanam rambutan aja, itu rambutan sekarang yang ada yang nggak kemakan lah kalau lagi panen. Jadi apalagi yang tukang lain-lain, jadi dinas perhubungan. Tuh kalau dibawa ke sini mobilnya port, masuk kapal, wah, itu kapal. Nggak bayar dia nggak. Jadi itulah bapak yang asalnya saya ceritakan fondasinya. Nggak usah ngitung saya saja, saya hanya pimpinan, sekebagiannya ada. Dan kalau udah dewasa, udah mampu, silakan pulang masing-masing. Urus ilmu di kampungnya, urus ilmu di daerahnya. Banyak di Pulau Jawa, Pak. Banyak yang di Pulau Jawa banyak. Ada santri cuma ngajarnya alif jabar A, B jabar B, C jabar S. Pondoknya 40. Namanya Mas Endang. Di sana. Yang pondoknya sama bambu yang kuning itu. Jadi orang pesantren anak dari kecil ke situ diasuh sama dia dan ibunya. Kalau sudah bisa kebaca surat, sudah lepas. Ada yang gitu. Cantik apa-apa. Jadi ngaji ini nggak usah yang besar, Fatul Muin, Iya, Ulu Kudin. Dan berada bahasa aja. Namanya Mas Endang. Cuman biar dikitnya utama udah 7 latifah itu punya pondoknya aja 40 di Ngawi namanya kampungnya di sana di Jawa itu di Ngawi namanya itu Mas Endang. Ada yang punya pondok pesantren umum namanya saya tahu ya di Jawa Tengah kawannya Murtado. Jadi itu mah sudah punya apa? Bapaknya punya aliyah tadinya. Bapaknya punya aliyah kalau di sini man ya. Bapaknya sudah punya aliyah umum swasta. Dia mondok di abad 7 bulan. Memang udah kebaca kitab dari Kerawang, dari Haji Badri. Dia pulang sekarang udah ribuan itu santrinya. Dan Murtado mendoakan Kim lagi ngabangun pesantren katanya. Katanya habis 50.000 mau bikin lagi gitu. Jadi nggak bisa ke Balong, Murtado di kampungnya. Abu Hair yang abang katakan tadi yang punya pondok pesantren. Ya ini mah sekalipun abang ngomong ngelantur menceritakan anaknya supaya jadi perhatian dengan yang akan datang. Dan seperti ada Abah Jainal Asmari ini karena berkecimpung di pemerintahan. 2 tahun lagi dia pensiun, mungkin pulang ke Balong. Apakah kan harus ada-adanya ini pulang ke Balong? Karena sudah pengalaman. Ya ada yang pintar dia kayak Pak Dirman, kayak Tawajib. Atau balik, dia sudah punya pondok pesantren 600 orang sekarang santrinya. Jadi sekarang harus kita Jainal yang berjuang. Karena kalau orang luar, ini contohnya satu Pak Dirman 2. KOC dia punya pondok pesantren di Banyumas dari bapaknya. Nah kayak gitulah. Jadi sekarang Ahmad Son Haji, Saifullah atau Ila, Wawang Sanwari, semua harus ada di Balong. Semua harus mendirikan Balong. Kalau duit ngomong aja mah galah tenang itu. Nanti kalau sini jadi pertama jadi bupati Ulujin ya. Udah jadi bupati, jadi gubernur ya. Itu dulunya PPL Pak, nggak jauh kalau dibuka. Dari sekarang dari kepala dinas ke bupati nggak jauh. Dari bupati ke gubernur. Dulu ke PPL nggak punya kantor. Waktu panen nggak dikaji yang petani. Udah PPL dengan orang pertanian. Nah, alhamdulillah sekarang dia ke Balong lagi. Hari ini anaknya dibawa semua, mau dinikahkan bulan apa Jim? Bulan November. Jadi tujuannya mengundang gitu ke Balong, mengundang adik-adiknya gitu. Terutama Kak Haji gitu. Maksud Kak Haji kudu hadir. Di Latansa katanya, di Latansa itu rumah apa Kak Jim? Gedung pesantren.
Gitu. Jadi Khalifah Balong ini yang ada sekarang di sini ada satu, Haji Mehmet namanya. Padahal sudah punya dua keturunan sama Badru Salam. Bapaknya Maut. Jadi langsung tidak teliti. Kata Abah cepat ambil ilmu di bapak ditulisin aja. Pagi-paginya mau bapaknya. Jadi sekarang dia terusinnya ke Balong. Ya, sekarang udah jadi santri Balong. Jadi khalifah dari Balong. Nggak tahu ini, nggak ada yang ngasih tahu apa. Sampai jadi Pak Dilman belum haji. Kemarin itu udah haji kan. Sekarang haji pasti. Jadi semua santri Balong yang sukses itu ada 3. 1 mendirikan rumah, yang kedua berangkat haji, yang ketiga menyekolahkan anak dan sampai sarjana. Itu mah pendek kalau nggak tanya. Tapi kayak gitu pun itu capek. 10 tahun kayak gitu. Apalagi saya macam kawin kawin dulu. Pesantren Pak Dirman kalian. Ati ke Balong tahun sekian 13 tahun. Baru ke Balong lagi, bagus sudah dimakan jangkrik di jalan. Nah jadi bapak-bapak, kita sambil nungguin waktu mau dohor, ya karena di jam 12:05 Haji As-Sadiqin, Haji Ishak akan membagikan warisan. Nanti di jam 12:05 menunggu dia di situ sama Ratu Merah Putih itu. Putra Syekh Maulana Hasanuddin akan membagikan warisan. Maka maksud Abah jangan robah kita lah. Wayahnya tapak segini menjagokan sahadi. Kalau kata Abah Haji Sahadi disuruh buka kita. Orang ingat aja ama nanti di sana. Ada Burami, sekarang mendatang Burami. Ya, dari Allah untuk Allah. Begitu ya. Jadi jam berapa sekarang ini Pak Jun? Tengah, abang ngomong bagi perasaan kan kita ada ngomong lagi. Jadi yang ada di sini khususnya orang ibadah umumnya orang Kayawi itu jam 12:05 akan dibagi warisan. Bentuknya adalah dahar paras panas. Didolong dari Allah ke Allah. Tunggu buahnya di rumahnya masing-masing. Kalau pedagang jadi maju, pegawai negeri jadi selamat. Ngomongnya sama pegawai negeri gimana ngomong maju sama. Pegawai negeri harus selamat. Pegawai negeri itu tukang nyongcong. Jadi harus selamat pegawai negeri. Kalau guru harus gede gitu. Sebab beliau ngomong sama Abah seminggu lagi mau awal ini, jadi akan meningkatkan pekerjaan santri. Santri Balong ini akan ditingkatkan pekerjaan. 2 tahun yang lalu ngomongnya akan memasarkan perjodohan. Apa itu yang kawin ada 200. Oh 2 tahun yang lalu pasti berikutnya bisa dari Abah Jasari. Nah sekarang akan meningkatkan pekerjaan. Masa digawainya ningkat duitnya. Pasti itu kan duitnya meningkat. Jadi enak dari pergi haji uangnya ada, anak selamat, kita kawan ingat doa tawaf. Datang. Eka dibiaki. Kiai mak letoy itu lagi. Ini kan mau sholat ada waktu setengah salah seberapa jam lagi kita adan kan gitu. Dari Karawang san ada berapa san? 2 lagi itu lumayan ke Karawang.
Ulah loba-loba, doan dari lumayan, ibadah dari lobang. Jika masih katumpakan, itu orang ibadah pun loba apa saja senian. Amin. Amin. Mudah-mudahan diantaranya orang ibadah yang sekian banyak, ada yang menjadi bendahara hadian, mempunyai haji mati, harus ada. Karena Abah Mas sudah punya mirakat itu, namanya haji cucu. Itu bendahara balong itu. Ya, orang Lampung mah jauh pasti kedai kedek itu. Tadi dia Bapak Haji Alam mana tadi? Orang Lampung ya tadi. Jadi semua anak-anak Abah yang ada di sini yakin Abah mendoakan Abah supaya diberi panjang umur. Gitu. Kalau guru Abah rata-rata di atas 80, Haji Asari 82, Mama Ajid 83. Jadi Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani 91 gitu. Tapi Abah mah pendek dia namanya. Abu Yasan, tinggi gede. Yang itu ya. Jadi balong ini kalau batas hanya balong dan ditembok pinggirnya sudah balong sudah nyampe ke situ. Tapi kalau santri salafiyah dan santri modern belum jadi satu. Nah itu yang berat. Jadi lebih daripada batu itu nggak nyatuin. Kalau batu mah asal mau beli semen jadi satu. Kalau santri mah ini waduh susah. Tapi insya Allah kalau kalimah la ilaha illallah mah di balong ini berjalan dengan sukses. Karena Abah dididiknya di bidang ilmu itu sama guru-guru Abah. Jadi sambil kita menunggu waktu, mari kita renungkan bersama. Alangkah lambatnya ini balong sudah 30 tahun itu. Masjid ini aja udah 5 tahun lebih ini mangket yang agama. Jadi kalau memang ini balong harus semaju seperti itu sesuai dengan tuntutan zaman, anak-anaknya ini harus sekatan ke Haji Mati. Jadi kita menitipkan anak aja sama mereka itu. Abang masih udah nggak punya anak lah, punya satu cucu, dibikin anak, udah mau sarjana IAI, di Fitri, bagaimana? Udah kakak. Jadi Pak Sudirman kita doakan supaya punya santri di sana, di Cimahi. Jadi ngurusin santri, kalau ngurusin IAIN, udah enggak dia. Kita ngurusin santri ya, bagaimana kita hidup bersama di masyarakat ini bisa nasional seperti itu. Kayak tadi kan kata Pak Alam saya itu kan Gontor itu bukan main kan gedenya, tapi nggak bisa jadi RK, jadi sudah katanya karena tidak ada ijazah negerinya gitu. Jadi ini yang ada di sini ingat ya masalah berguru tadi. Dari mulai sekarang ya kalau mau pulang aja nanti umpamanya minggu depan. Tapi minggu lagi mah perlu ke balong lagi aja balong lagi aja. Beda di balong badannya bersih. Iya. Dulu mah bapak-bapak makannya santri ini beras dolo. Apa itu beras dolo gitu ya? Yang karungnya karung hijau itu ada yang isunya ya pas hijau itu sebulan sekarung dari adaya dikasih kami ini. Sekarang super slip rojol lele santri gigas ada apalagi super slip rojol lele berasnya aja udah 2 kali lipat yang dulu bisa. Dia harus syukur dengan Allah. Jadi kita dihargai oleh Allah. Kita harus sejajar dengan orang-orang yang di tingkat umum, padahal kita santri. Nah, kita ini ada 300. Kalau sebanyak ini 40.
Tapi tidak ada yang kan itu bisa. Tapi yang nama apa? Mesti tinggalin kemana? Maka di usah sah di balong. Salahnya nggak boleh pulang dulu ya, nanti sama apa aja. Manganan mana manganan? Manganan ngaco. Manganan. Itu balik manganan dibaliknya kapan manganan? Hah? Naik mobil sahar. Oh, ayah mobilnya. Aja kayak mobilnya. Manganan memangnya. Jadi kan anu menang kan duit doang balik. Hari itu cuma nganen gratis. Namun menganen temuan, pulang mati-matian menganen. Ikut apa aja jadi anterin ke rangka. Tapi minggu ini mah harus ngebersihin piring dulu menganen. Begitu sama Karno. Itu kalau udah bersih, terima kasih menganen. Coba Mas Antri mah nggak kerjaan kasih. Cuman sayang itunya belum gentengnya belum diganti, gitu. Aturnya gentengnya ada di sini, itunya gentengnya. Ketimbang kelapa memiang. Jadi sekarang Abah sudah berarah benar-benar ke santri dan Abah tidak bisa membalasnya, tidak bisa membayarnya, hanya Allah lah yang bisa membayarnya. Itu. Hari santri yang berjuang di sini selama 1 minggu yang udah, Abah mohon maaf. Karena itu pun tidak disengaja. Tujuannya supaya ngerok kulit kaki, maksudnya membuat kikir yang bisa orang ibadah. Begitu. Mau dikirim 5 haji. Alhamdulillah. Nah, itu bukan kikir lagi, masih bersih semua. Jadi bersihan semua kaji masjid ini. Alhamdulillah kaji atur. Tadi nama kami malah minta manganin kaji. Kami imam saya, yang kawin ini kawin gelu kan. Hari bisa bawa, bisa baca benarnya tadi nyanyi. Jangan menang wajah. Jadi si mana robek, ngajak kau dengar dek. Oh, kita ngomong dari kaji. Kami ai, orang dengan boga kaji beri pengambil. Tapi lebih ayam lah gitu. Sana kawin dulu di sana. Terus bawa ke sini. Kawin dulu terus bawa ke sini. Bisa nyawa, bisa ngebon sawi. Berapa dek? Berapa? Udah sebentar lagi. Oke. Anda tahu? Mungkin jam 12 ada. Kalau petugas ada. Ustaz Ubay mana dah? Aduh, kami ni jadi imam ni. Ustaz Ubaynya ngabru. Kau cium-cium kabur. Apa bener-bener ngajak? Ini kalau berjamaah karena Abah Diastari Haji Ishak sama Melayu berjanji akan membagikan warisan sesudah salat zuhur di jam 12. Saya sudah bikin tadi begitu. Sekarang sudah jam 12 kurang seperempat kata saya. Ya, ada beberapa yang mau berangkat haji dari Bandar Lampung ini jumlahnya 12 kalau izin. Cuman sebagian orangnya bukan di sini, ada yang di Kota Bumi, ada yang jadi silakan aja. Cuman mari kita doakan karena tugas Abah dari Haji Astari bin Haji Ishak sungguh berangkatkan haji. Jam 12. Jadi Haji Astari bin Haji Ishak itu ada kerjaannya berangkatkan haji. Saban tahun. Cuman dulu mah yang banyak TKW. Tapi haji di rumah. Kalau sekarang kan
Dulu mah yang banyak TKW, terus Abah Haji Astari yang tukang mintanya sama Tuhan. Maksudnya masa boleh mau TKW, mau TKI, yang penting itu orang haji. Itu Abah Haji Astari mah. Sistemnya kayak gitu. Nah, kita hidup bernegara nggak bisa. Jadi kami jadi imam. Terus anu adzan Nawawi mana bu? Jadi detik-detik mau sholat, jadi Abah mohon maaf seluruh dosa Abah yang menyangkut kalian-kalian ini minta dimaafkan. Dengan Allah, Abah mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.